Video kali ini Budikun akan ngobrol-ngobrol dengan seorang seniman yang melukis dengan limbah plastik. Yap, kalian gak salah dengar, limbah plastik. Dia bisa membuat dari sampah plastik, abu rokok, bahkan sisa-sisa dari minum kopi menjadi sebuah art lukisan yang bagus. Gak cuma lukisan, tapi pernah membangun rumah dengan sampah juga. Dia sudah diwawancara oleh sejumlah TV nasional Indonesia. Dan sudah banyak orang yang memesan lukisannya. Seperti Nikita Mirzani, Rizky Bilar, dan Ruben Onsu. Bahkan pernah ngobrol dengan Sandiaga Uno. Semoga melalui video ini kita bisa belajar sesuatu dan mendapat inspirasi dari Pak Edi. Selamat menonton guys! Oh ya by the way, sebelum saya interview Pak Edi, kita kedatangan detik.com. Dan ini Budikun sempat masuk ke dalam liputannya loh. Numpang doang. Tinggalkan rasa malu, mulailah peduli dengan kita berkarya ya, mengkaryakan sampah. Ini dia Pak Edi, luar biasa, benar-benar dari sampah ini semua guys menjadi lukisan yang tadi tuh. Gila, luar biasa. Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, hari ini gue nggak sendirian. Gue bersama dengan seorang yang sangat hebat ya. Dia ini benar-benar melukisnya dengan limbah plastik. Oke, ini dia orangnya adalah Pak Edi. Ya, halo semuanya, apa kabar? Ya, halo. Salam kenal ya buat teman-teman semua. Ya, artinya di sini saya akan perkenalkan nama saya Edi Suranta Ginting. Saya berasal dari Brastagi, Medan, Sumatera Utara. Nah, tetapi orang lebih mengenal saya dengan sebutan Edi Art Studio. Nah, Edi jadi Studio. Kebetulan Bang Budi memesan lukisan ini, ya karakter artinya Rengoku ya. hero ya. Dan saya coba buat dengan limbah plastik seperti ini. Nah, plastik-plastik ini yang kita pungut di jalan, lalu kita bersihkan, kita sterilkan, dan akhirnya bisa dibuat menjadi lukisan seperti ini, teman-teman semua. Luar biasa kan ya, dari plastik itu, dari limbah plastik jadi lukisan bagus seperti ini. Gila, luar biasa Pak. Tapi sebelumnya saya mau nanya Pak, Bapak sebelumnya tahu karakter ini nggak Pak? Sebelum saya pesan ini. Sebelumnya saya sama sekali tidak tahu dengan karakter Rengoku. Ya, jadi dengan Bang Budi memesan lukisan ini kepada saya, justru saya dapat pembelajaran baru ini dari Bang Budi sendiri, terutama soal anime ya. Nah, jadi sangat bagus juga buat saya karena kebetulan setelah saya pelajari juga sedikit, saya nggak banyak paham sih soal ini, tapi setelah saya pelajari ternyata fans soal anime di Indonesia itu ternyata wow, banyak. Ya, banyak ternyata ya. Oke, jadi disclaimer dulu nih, kalau misalnya Pak Edi ini bukan seorang wibu ya, jadi dia sebenarnya bukan kayak pencinta anime gitu ya. Nah, jadi mungkin saya sedikit jelasin ya. Jadi sebenarnya ini namanya adalah Rengoku ya, dari anime Kimetsu no Yaiba. Jadi mungkin ada banyak komentar-komentar ya dari mungkin dari sosmednya Bapak waktu Bapak post ini, ada yang bilang donat lah, ada yang bilang mayat lah. Ya. Jadi sebenarnya memang karakter ini meninggal dunia, mati karena setelah dia melawan iblis terkuat yang ketiga gitu, istilah kata. Dia dikalahkan oleh iblis itu dan dia berkorban sebenarnya untuk para juniornya. Jadi sebenarnya dia ini pembasmi iblis, istilah kata. Jadi makanya mungkin ada the movie-nya gitu cukup sedih gitu. Jadi makanya berarti memang benar-benar dia mengorbankan diri untuk keberlangsungan ataupun kelanjutan misi junior-juniornya. Wah, berarti benar-benar hero. Benar-benar hero. Iya. Dan saya melihat gentleman. Iya, gentleman benar. Iya. Dan saya melihat Bapak juga seorang hero. Wah, thank you. Benar. Karena dia limbah plastik ya, yang menurut kita tuh sampah yang nggak ada gunanya, mencemarkan lingkungan, tapi diubah menjadi lebih baik gitu, menjadi lingkungan yang baik dan bahkan digunakan sebagai
art yang indah ini gitu. Menurut saya itu salah satu hero yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia. Ya, tapi saya bersyukur sih sebenarnya Bang Budi. Ini ketika saya melukis ini serius, saya banyak belajar akhirnya soal anime juga. Nah, ini tidak jauh beda dengan saya saat melukis BTS waktu itu. Oh, BTS. Ya, sama-sama viral. Istilahnya seperti itu. Oke. Nah, jadi saya bersyukur juga ketika saya melukis pesanan ini. Benar-benar satu berkat juga buat saya. Waktu pas BTS itu responnya positif apa negatif nih dari mereka? Ya, sebenarnya kontroversi sih, kontroversi ya. Ada sebagian ARMY BTS ya, ARMY BTS yang menganggap saya itu berkarya menghina dengan karya, seperti itu awalnya. Okay. Nah, tapi pemicunya lebih dulu adalah haters ARMY BTS. Nah, hatersnya yang selalu mengait-ngaitkan lukisan saya karena terbuat dari limbah plastik seperti ini. Dikait-kaitkan dengan BTS. Nah, tapi ya mungkin saya sampaikan kepada teman-teman juga semua, tidak ada yang namanya operasi plastik pakai kantong kresek loh. Apalagi pakai ember anti pecah ya. Itu jadi apa kayaknya ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau di lukisan ini lebih banyak ke komen-komenan itu di sosial media saya. Lebih kepada hal yang positif kalau wibu. Nah, hanya saja banyak yang menangis. Saya sedih, saya nangis gitu ya. Renggo-kusan. 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 Karena memang benar orang-orang mengingat karakter ini pas di movie-nya itu meninggal ya orang pada sedih gitu kan. Karena dia orang yang hero yang dikagumi gitu. Itu hanya sebuah anime, jadi bukan real lah. Ya. So, untuk melukis ini sendiri itu memerlukan waktu berapa lama nih Pak? Ya, rata-rata sih sebenarnya waktu untuk melukis dengan limbah plastik ini berbeda-beda, beda gambar itu pasti beda tingkat kesulitan. Ya, beda juga waktu pengerjaan. Nah, kebetulan kalau lukisan ini saya selesaikan dalam waktu 8 hari. 8 hari. Ya. Nah, tapi kalau lukisan-lukisan yang sebelumnya seperti lukisan BTS kemarin 3 minggu. Waduh, itu lebih susah ya. Satu wajah gitu. Karena mungkin itu real person kali ya, orang yang benar-benar hidup gitu. Kalau ini kan sebuah anime, mungkin lebih gampang gitu kan. Secara tingkat kesulitan memang lebih sedikit sulit melukis wajah karena kita harus dapatkan karakter kemiripan. Nah, ini juga kita cari karakter kemiripan, tapi dia tidak terlalu dalam gitu. Karena anime itu ya ketika memang sketch sudah pas, ya otomatis pasti dia pas. Tinggal bagaimana cara kita menggradasikan warna aja seperti itu. Kalau Bapak sendiri ini udah berapa lama nih melukis dengan menggunakan bahan plastik? Kalau untuk melukis dengan bahan limbah plastik ini bisa dikatakan masih tergolong baru sih, 6 tahun yang lalu. Artinya awal tahun 2016 saya tinggalkan lukisan saya yang menggunakan ampas kopi, ya sisa-sisa ampas kopi. Nah, dari situ saya beralih ke sampah. Nah, kenapa makanya saya melukis dengan limbah plastik ini? Ya, karena kebetulan kegiatan saya di bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal pengolahan limbah plastik. Nah, bukan hanya lukisan ya yang saya buat dari segala jenis sampah, kecuali sampah medis. Ada rumah, ada gapura, ada patung. Ya, kita buat juga minyak. Ya, jadi 3 jenis minyak. Ya, solar, bensin, dan minyak tanah. Bisa juga jadi ter, bisa juga jadi beton, bisa juga jadi paving block. Banyak yang bisa diolah sih sebenarnya. Ini juga bisa difungsikan sebagai paving block. Nah, jadi ini kita suling kan, suling, baru uapnya itu yang menjadi minyak. Nah, lelehan plastik ini itu yang kita jadikan patung, beton, seperti itu. Oke, pernah bikin rumah juga pakai ya? Ya, besar-besar sih. Besar? Iya.
ada salah satunya rumah pohon Masamba di Lutara, Sulawesi Selatan, itu namanya rumah pohon Masamba. Itu 3 lantai di ketinggian 17,5 meter. Itu benar pakai apa tuh? Bahan dasarnya? Sampah. Sampah. Iya. Berupa kayu gitu atau lebih banyak sampah plastik yang kita lebur dan itu kita buat juga menjadi tiang. Ya, kita memang memanfaatkan segala jenis sampah. Ya, tidak artinya tidak menutupi juga kita menggunakan sampah organik. Ya, kayu-kayu yang sudah dibuang atau kayu yang hanyut-hanyut di laut seperti itu. Nah, kita ambil semua. Kuat ya, Pak ya? Wah, kalau kayu yang ada di laut otomatis itu 100 kali lebih kuat daripada kayu yang belum kena air garam. Karena kenapa? Kalau garam itu sifatnya itu membuat daya tahan kayu itu lebih kuat lagi dan rayap tidak akan pernah mau makan kayu yang sudah kena air laut. Karena mengandung garam. Seperti itu. Gila, ini udah ramah lingkungan, begitu lebih kuat dan lebih tahan. Ini lagi rayap aja nggak mau gitu. Luar biasa. Sebelumnya itu Bapak ada background art gitu ya? Memang dari melukis itu memang dari kecil atau gimana Pak? Ya, baik. Kalau untuk menggambar ya dulu menggambar. Beda menggambar, beda melukis. Ya, itu beda ya. Artinya dari kecil memang senang menggambar. Ya, jadi saya tekuni. Nah, sampai akhirnya di tahun 2000 saya benar-benar fokuskan dan jatuhkan diri sebagai pelukis. Nah, dan tahun 2000 lah awal saya mulai pameran pertama sekali di Ubud, Bali waktu itu. Pameran lukisan? Ya, pameran lukisan. Itu lukisannya tuh lukisan benar-benar biasa pakai cat air atau lukisan apa nih? Ya, saya dulu awalnya ya sama seperti pelukis-pelukis pada umumnya ya. Saya menggunakan cat juga dulu, tapi saya menggunakan cat minyak dan saya melukisnya itu tidak pakai kuas. Namanya palet, pisau palet atau yang sering disebut mungkin impressionis knife seperti itu. Oke, jadi asal mulanya dari awalnya lukis art yang tadi Bapak sebut itu sampai Bapak pengen melukis menggunakan limbah plastik itu apa sih yang menjadi pemicu Bapak gitu loh? Karena saya memang hari-hari saya berkegiatan atau berkutat di persoalan sampah, ya, jadi saya ingin membuat satu metode bagaimana sih membuat sampah itu kelihatannya menarik begitu. Jadi dengan sesuatu yang menarik, otomatis kita bisa memperlihatkan ke orang ataupun mengajak mereka ataupun artinya membuat sebuah manfaat dan menginspirasi. Ya, semoga ketika orang melihat karya ini, ya orang-orang juga tidak lagi membuang sampahnya sembarangan, tidak lagi membakar sampah yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ya, dan mencemari juga. Ya, berharap dengan sangat, artinya buat teman-teman yang ada di rumah semua ya bisa mengkaryakan limbah rumah tangga kita, ya terutama yang terkait dengan plastik, menjadi sesuatu yang bernilai. Dan bukan hanya bernilai saja, bernilai daya tarik mata atau keindahan mata, tetapi bisa menghasilkan ekonomi yang luar biasa. Jujur, saya selama 21 tahun ini berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain keliling Indonesia. Yang membiayai semuanya hidup saya adalah sampah-sampah ini, teman-teman. Ya, itu. Kalau ditanya 21 tahun berapa jumlah uang yang sudah dihabiskan, mungkin sudah M. Dari sampah. Nah, begitulah kira-kira. Luar biasa, Pak. Perlengkapannya apa aja sih Pak yang dipakai untuk bisa melukis ini? Apakah benar-benar cuma dari plastik doang atau ada perlengkapan lainnya? Kalau bahan dasarnya ini yang paling diutamakan adalah kain kanvas dulu. Kain kanvas memang sudah umum ya, itu udah secara internasional memang
pelukis-pelukis itu menggunakan kain kanvas seperti itu. Nah, yang kedua, yang paling penting itu adalah plastik-plastik ini. Nah, itu. Yang ketiga, lem. Oh, lem. Ya, lem itu ini kebetulan sudah saya tuang nih. Soalnya takut kelihatan merek nanti. Jadi kita mencegah ya. Nah, nanti dianggap copyright. Oke, nah lemnya itu seperti ini. Nah, ini. Oke. Yang penting lemnya bersifat transparan. Transparan. Iya, agar ketika nanti lem ini kering, pada saat kita tempel plastik-plastik di sini, dia tetap akan memunculkan warna asli. Warna plastiknya. Ya, seperti itu. Makanya putih, transparan ya? Iya, transparan, iya. Jadi peralatan yang lainnya ya gunting, pulpen juga, spidol juga, iya. Dan air untuk mencuci gunting yang kena lem. Seperti itu aja. Jadi sangat sederhana sih sebenarnya. Kalau menurut saya itu sangat mengurangi budget ya buat kita. Itu meminimalisir budget untuk kita berkarya. Karena kenapa? Ya, bayangkan ini kalau tadi segini banyak ini cat. Nah, satu cat saja dia yang harga paling minim itu sudah di angka 85.000 per satu warna per satu odol. Ya. Ada yang 195, ya, ada yang 200, ada yang 350 satu odol satu warna yang 71 mili. Seperti itu. Nah, so expensive. Ya, mahal. Nah, dengan ini kita nggak perlu beli warna. Berarti sangat-sangat memangkas budget kan. Nah, tapi setiap yang namanya karya pasti membutuhkan proses ataupun capek. Otomatis pasti capek. Betul. Nah, kalau cat itu kita gampang menggradasi warna. Ya. Nah, tapi kalau ini kita mesti lebih ekstra lagi berpikir, ngerasain. Nah, karena untuk lukisan seperti ini harus berkali-kali kita timpa antara warna misalnya kuning, hijau, merah, dan dia jadi apa gitu. Nah, itu harus kita pahami. Yang jelas ketika kita melukis berarti kita harus paham tentang warna gitu. Dan tadi Bapak bicara soal proses ya, boleh ceritain sedikit nggak secara ringkas prosesnya dari awal sampai Bapak jadi lukisan ini? Ya, kalau untuk proses awalnya, yang pertama ketika sudah ada kanvas seperti ini, ready, nah kita buat sketch sesuai dengan gambar apa yang mau kita buat. Nah, lalu kita ikuti untuk mendasari warnanya dulu, kita ikuti pola yang sudah ada atau sketch yang sudah ada di sini sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Jadi kita gunting-gunting plastiknya dulu. Nah, setelah itu baru kita tempel. Setelah full semua warna dasar, baru kita pikirkan tentang gradasi. Di mana sih lekukan-lekukannya begitu. Misalnya kayak kita membuat wajah orang, berarti di sini lekuk nih. Nah, baru kita bayangkan lagi cahaya dari mana. Nah, baru cahaya jam berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau proses pembersihannya plastik sendiri gimana tuh Pak? Kan awalnya pastinya kan kotor ya. Ya, pasti. Plastik-plastik ini berasal dari tempat yang sangat kotor. Ya, banyak softtek yang saya dapat di dalam. Ya, terus terang saja saya sampaikan. Artinya, tapi jangan jijik nih teman-teman, jangan jijik dulu. Artinya saya juga tidak akan mau di kamar saya ada hal-hal yang jorok seperti ini. Ya, proses awalnya itu kita pungut di jalan, ya karena saya tidak mau beli plastik nih, saya tidak mau beli, saya tidak mau pakai yang baru. Benar-benar semuanya ambil ya dari. Iya, karena tujuannya melukis dengan limbah plastik ini adalah memanfaatkan sampah dan bagaimana cara kita bisa mengurangi dampak sampah seperti itu. Jadi cuci bersih, hilangkan kotorannya, habis itu dijemur, setelah kering baru
sterilisasi. Nah, sterilisasi ini kita bisa beli bahannya di apotek ataupun bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan seperti itu untuk zero bakteri. Ya, itu. Ya, mungkin dia lebih harum dari saya ini. Iya, kalau saya jarang mandi. Ya, kalau dia setidaknya udah mandi nih. Ini. Wow. Iya. Oke. Jadi Bapak ngambil sampahnya itu memang di daerah rumah Bapak atau di mana Pak? Ada tempat khusus gitu? Ya, kebetulan saat ini saya lagi di Jakarta, jadi saya hanya berkutat di seputaran sini saja. Ya, kebetulan ada juga di belakang rumah tanah yang sedang diuruk dan mereka uruk juga dengan sampah seperti itu. Nah, saya bisa ngambilin sampah di situ dan sering juga ke TPS. Ya, bukan hanya di TPS, tapi di areal perumahan ini juga sering kok saya. Artinya saya jalan, saya mungut seperti itu. Ya, tidak tidak menutup kemungkinan dimanapun yang ada sampah ya pasti saya datangi. Nah, kalau di Jakarta, kalau di daerah, misalnya di daerah pesisir ya biasa ngambil ke laut sampah yang terapung, sampah yang tenggelam, yang sangkut di terumbu karang, ya sampah yang terdampar, ya atau sampah istilahnya apa ya, sampah susulan seperti itu, artinya sampah-sampah kiriman. Iya, tapi banyak sampah ya di laut ya Pak ya, di pantai gitu ya. Sangat, makanya ke negara kita Indonesia disebut negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia, yang artinya permasalahan sampah di Indonesia itu nggak bisa kita anggap sepele lagi. Nah, saya artinya gini, untuk melukis memanfaatkan limbah plastik itu hanya memakai sedikit sampah, itu tidak membantu dengan signifikan ya, karena tidak bisa menggunakan jumlah banyak. Nah, makanya kedepannya nanti saya ingin mengolah limbah plastik ini mungkin menggunakan metode lain, dan bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan sampah ini dalam jumlah banyak. Nah, sebelum melukis sebenarnya saya sudah gunakan dalam jumlah banyak. Misalnya kalau kita membuat rumah dari sampah, yaitu nggak cukup cuma 1 ton. Ya, kalau di rumah pohon masamba itu kita pakai kemarin 34 ton. Karena lantai 3 di ketinggian 17,5 meter ke atas. Rumahnya udah jadi nih? Sudah. Dan udah ditinggal? Ya, umurnya sekarang rumah itu sudah jalan 7 tahun. Wow, 7 tahun? Ya. Itu memang possible gitu. Oh iya, memang memungkinkan ya. Ya, sangat. Wow. Pak Edi, selama ini udah pernah buat lukisan apa aja nih? Sebenarnya kalau lukisan itu sudah bermacam-macam sih sebenarnya. Bermacam-macam ya. Baik dari idealis saya sendiri ataupun lukisan pesanan gitu. Nah, cuma kalau lukisan idealis saya itu lebih ke surrealisme style, ya, yang artinya lebih kepada ide bagaimana kita bisa memvisualisasikan ya apa yang ada di kepala kita melalui gambar seperti itu. Berarti ini bukan termasuk apa yang tadi surrealisme ya? Bukan. Ini bukan. Nah, kalau ini lebih kepada kalau lukisan seperti ini mungkin lebih ke naif ya. Naif. Ini kelihatan wajahnya orang, tapi bukan yang sebenarnya. Ini bukan orang yang sebenarnya. Itu namanya naif. Gitu. Oke. Nah, kalau realis itu memang benar-benar kalau misalnya saya lukis nih Bang Budi wajahnya, memang begitu orang lihat lukisannya ya itu Bang Budi gitu. Nah, itu realis. Kalau dari lukisan ini Pak, bisa Bapak sedikit jelasin nggak? Nah, ini campuran dari berbagai banyak warna atau emang satu kantong plastik atau gimana nih Pak? Ini ada warna krem. Apakah emang ada warna kantong plastik warna krem gitu? Kalau untuk lukisan ini kita buat artinya saya buat beberapa kali lapisan untuk bisa mendapatkan warna seperti ini. Nah, mungkin saya akan contohkan ke teman-teman semua. Semisalnya kita nih mau buat hijau stabilo. Nah,
hijau kita campur dengan kuning, dia akhirnya bisa menjadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman di rumah. Nah, ini udah. Kalau semisalnya kita mau buat orange, kita satukan antara kuning ini dengan merah ini seperti ini. Nah, seperti ini dia. Mungkin kurang kelihatan jelas ya, tapi kalau dalam jumlah banyak atau luas seperti ini dia akan kelihatan. Nah, seperti warna ini dasarnya adalah kuning, baru masuk putih, baru masuk warna seperti ini ya. Mungkin saya cari, ini dia pink, pink seperti ini, baru dilapis kembali ke putih seperti ini. Jadi 4 lapisan. Wow. Ya, untuk dapatkan warna seperti itu. Ini Bapak emang coba banyak eksperimen dong ya? Harus. Jadi hari-hari kita itu harus bereksperimen bagaimana cara kita menciptakan beberapa warna menjadi sekian banyak warna seperti itu. Seperti memang semua warna pas bisa. Iya. Jadi teman-teman di rumah warnailah hidupmu dengan karya itu. Luar biasa nih, warna hidup benar-benar. Tapi itu benar. Goalnya ke depan Bapak apa nih? Kalau harapan saya, apa yang ingin saya tuju, yang pertama itu ya saya ingin mengajak kita semua ya, terutama nih generasi muda ya, atau anak-anak muda milenial sekarang. Nah, jangan lupa kalau kita itu hidup di semesta alam, kita membutuhkan lingkungan atau alam untuk tempat kita tinggal. Kalau kita tidak menjaga alam, di mana kelak misalnya kalian akan tinggal? Karena saya percaya kalian akan jatuh cinta, kalian akan menikah. Ya, baik itu perempuan, laki-laki, kalian pasti akan menikah. Nah, dan memiliki anak. Pernahkah kalian pikirkan suatu saat anak kalian akan tinggal di mana? Kalau kita tidak pernah membereskan ini persoalan sampah, 10 tahun ke depan mungkin kita bisa tidur di atas tumpukan sampah kalau kita tidak mau mengolah sampah ini. Benar, itu sangat penting sih ya. Ya, jadi harapan saya, mari sama-sama kita belajar, berinovasi, dan mulai peduli terhadap lingkungan. Nah, yang lebih utama adalah buang semua kebiasaan-kebiasaan buruk, jadilah orang-orang yang bisa menginspirasi sekitar kita dan memberikan manfaat bagi diri dan juga orang banyak, seperti itu. Tuh, seperti contoh simpelnya mungkin buang sampah pada tempatnya dulu lah. Itu sebenarnya menurut saya sih hal yang simpel loh sebenarnya itu. Ya, tapi jujur nih Bang Budi, itu adalah hal yang banyak membuat kita menjadi seperti saat ini. Nah, contoh begini, kenapa saya sebutkan seperti itu? Dulu masa saya anak-anak ya, saya sering sekali mendengar itu baik di rumah ataupun di sekolah. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari tempatnya pasti dibuang ke TPA. Pertanyaan saya, siapa yang mau mengelola sampah yang ada di TPA? Mengingat, orang atau yang SDM kita tidak ada yang ahli mengolah sampah ini. Nah, maka terjadilah seperti Bantar Gebang, menjadi Mahameru di wilayah Jawa ini ya, artinya Jakarta ini gitu ya. Seharusnya dari dulu yang harus kita lakukan adalah orang tua kita atau guru kita mengajarkan kepada kita, mari kita manfaatkan sampah agar tidak dibuang lagi, baik pun itu ke tempatnya. Karena ya, contoh kenapa ya saya mampu berbicara seperti ini, karena saya kebetulan punya ya beberapa teman lah di luar ya, contoh misalnya di Eropa sana, mereka itu tiap-tiap rumah tangga mereka sudah memilah sampahnya dari rumah masing-masing. Ya kaca ya kaca, atom ya atom, ya plastik, ya kertas ya kertas, ya seperti itu. Dan ketika ada orang yang memungut sampah tersebut datang ke rumah mereka, itu dibawa ke tempat pengolahan. Jadi bukan ke TPA. Nah, di luar negeri itu tidak ada TPA. Semua diolah. Semua diolah. Iya. Diolah menjadi sesuatu.
Seperti itu. Nah, apakah Indonesia tidak bisa? Bisa. Nah, itu. Cuma kalau kita bahas lebih dalam lagi, karena ini terkait dengan kepentingan. Nah, itu teman-teman. Jadi, pentingkah TPA di Indonesia? Enggak. Itu jawabannya itu. Tapi kenapa dibuat? Karena kepentingan tadi. Tanda kutip. Iya. Bisakah Indonesia di tiap-tiap daerah di Indonesia membuat mesin pengolahan atau menyediakan mesin pengolahan sampah? Bisa. Sekarang desa ya, per triwulan dia, per TW ya, artinya per triwulan lah, per tahun ya. Nah, dalam 1 tahun itu ada artinya jenjangnya, ya artinya per TW ya. Itu sudah menerima dana itu 1,5 M. Ya, 1,5 M. Ya, anggaplah kepala desanya menjabat 5 tahun, ya kalikan aja, kalau dia 1 M berarti 5 M yang dikucurkan dana ke sana. Bisa nggak kira-kira pemerintahan daerah ataupun pemerintahan desa menyediakan peralatan untuk pengolahan sampah? Sangat bisa. Nah, memang ada program dari kementerian juga yang membuat satu program yang namanya bank sampah. Nah, tetapi bank sampah ini tidak bisa mengolah keseluruhan sampah. Nah, karena sistemnya di bank sampah itu hanya menjual dan menerima sampah-sampah yang laku dijual lagi. Nah, begitu. Bagaimana nasibnya Softtek? Bagaimana nasib Popo? Ada yang mau beli? Teman-teman di rumah ada yang mau beli Softtek? Saya punya loh sekian ton. Ada yang mau? Silahkan. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Apakah sampah hanya sebatas botol, atom, atau besi, atau plastik? Enggak. Banyak sampah-sampah yang menjijikkan, yang notabene itu dianggap sekali najis. Saya sering kok posting itu di sosmed saya. Bahkan ada beberapa, ya bukan beberapa, tapi banyak kaum perempuan nih paling dasar nih yang komen. Karena itu punya mereka. Ya, artinya Softtek. Banyak yang bilang, "Bang, kenapa diumbar auratnya kami? Bang, kenapa abang bukakan aibnya kami? Ya, kenapa kamu buang Softtek kamu masih berdarah-darah dan buang sembarangan?" Seperti itu. Nah, jadi apa yang seharusnya dilakukan untuk ini? Sebenarnya itu sampah-sampah yang namanya Softtek ini harus dikelola dengan benar-benar. Orang tidak harus membuang sampah Softtek. Mereka semasa menstruasi, paling lama itu 1 minggu kan. Nah, semasa menstruasi mereka harus simpan, artinya kumpulkan sampah itu. Nah, itulah pentingnya tadi mesin pengolahan. Nah, ini yang namanya Softtek juga termasuk bisa dikatakan tergolong sampah medis juga. Ya, harus ada penanganan khusus, termasuk juga popok tadi, seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya menurut Bapak, jadi kalau kita sendiri nih sebagai rakyat, sebagai masyarakat, apakah bisa mengolah sampah sendiri tanpa bantuan dari pemerintah? Iya. Sebenarnya kita bisa saja, tetapi ini kan bukan tugas kita sendiri. Warga negara Indonesia cuma kita, kan bukan kita berdua. Iya. Ya, 270 juta rakyat Indonesia lebih ya. Nah, itulah pentingnya kita bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, masyarakat kemungkinan ya bisa menjalankan program ini, program pemerintah. Pemerintah dia mensupport peralatan-peralatan yang bisa dalam konteks untuk mengolah sampah-sampah tersebut. Seperti itu. Ya, bersinergi. Itu yang paling penting. Oke. Begitu kira-kira. Sama mungkin ya, nggak tahu deh, menurut Bapak edukasi masih cara mengelola sampah gitu. Apakah perlu diedukasi atau emang kita ini sebenarnya udah paham gitu? Ya, yang pasti nggak paham. Nggak paham. Iya. Mereka cuma tahu sampah itu kotor. Kebanyakan seperti itu. Nah, pernah dengar Indonesia bebas sampah 2020? Pernah dengar? Mungkin teman-teman di rumah pernah dengar?
Nah, itu adalah program Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, Kira-kira tercapai nggak program itu? Indonesia Bebas Sampah 2020? 2020. Tidak. Sekarang udah 2021. Tidak. Masih banyak. Tidak tercapai. Karena kenapa? Karena tidak bersinergi. Ya. Nah, kalau kita bersatu, seluruh Indonesia ya, seluruh rakyat Indonesia, 270 juta lebih. Nah, bayangkan kalau satu orang satu sampah memungut setiap hari, dalam 2 bulan Indonesia bebas dari sampah. Tapi pertanyaannya, apakah cukup dengan memungut saja? Tidak. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai kita rakyat berkontribusi dalam hal ini? Ya, yang paling dasar, yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Itu sudah cukup membantu. Nah, yang kedua, belajarlah kita mengolah sampah juga. Ya, karena peralatan tadi untuk mengolah kan belum tersedia nih. Ya, berarti kita yang harus peduli begitu. Pribadi lepas pribadi. Tapi sebenarnya semuanya harus balance. Ini ibarat rantai makanan. Ketika salah satu makanan terputus, maka semua akan mati. Iya, benar. Seperti itu. Nah, begitu juga dalam urusan ini. Nah, kita pungut nih sampah, tapi produksinya tinggi, bangsa pasar tinggi, keperluan di pasar ini tinggi, plastik. Ya, semuanya serba plastik. Udah. Nah, apakah mungkin bisa diselesaikan? Dan yang mungut juga cuma segelintir orang gitu ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kecuali bijaklah dalam hal penggunaan limbah plastik. Misalnya kita ke pasar, jangan terima lagi ketika si penjual itu menawarkan plastik. Bawalah wadah kita dari rumah. Seperti itu setidaknya. Nah, itu artinya kita bijak soal penggunaan plastik. Tapi itu. Sekarang pemerintah udah mulai kan aturan di mana udah nggak pakai plastik. Aturannya dari dulu sih banyak sih aturan ya, yang namanya aturan baik ya, kayak perda, perdes dan sebagainya ada aja. Cuma masalahnya tindak lanjut dari sebuah aturan yang dikeluarkan ini apa, punishment-nya apa ya gitu. Contoh misalnya Singapura. Ya, ketika kita buang satu puntung rokok $100. Wah. Ya, and then Indonesia, jangankan satu puntung rokok, 2 truk juga dilemparkan di jalan, santai aja ya, plus 62 ya. Indonesia mau dilawan gitu ya. Nah, berarti, itu istilahnya seperti itu. Berarti sebenarnya mungkin pokok permasalahannya adalah di diri kita masing-masing. Nah, tetapi kalau kita sebutkan diri masing-masing, ya ini sedikit agak kayak menekan seseorang. Sebenarnya disinilah diperlukan yang namanya edukasi. Ya, bagaimana kita bisa memahami apa nih dampak sampah, apa manfaat sampah. Yang berhak menjelaskan ini sebenarnya siapa? Kan negara sudah memilih dinasnya, dinas terkait yang mengurusi ini. Mereka lah yang harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat luas, dan menyediakan juga peralatan-peralatan yang bisa mendukung untuk pengolahan sampah ini. Seperti itu. Oleh karena itu makanya Bapak benar-benar ingin paling nggak berkontribusi lah dalam mengelola sampah ini, dengan salah satunya adalah ya, kalau saya pribadi sih, kalau memang artinya gini, ya saya sampai sekarang ini jujur, bagaimana caranya saya bisa beli limousine dari sampah? Ya, bisa nggak kira-kira dapat beli mobil dari sampah? Bisa. Saya bisa. Ya, dapat istri dari sampah juga bisa. Benar, serius. Ya, kenapa makanya saya sebutkan begitu? Karena saya sudah buktikan semuanya. Saya buktikan semuanya. Tidak ada yang mustahil. Seperti itu. Mustahil. Oke, berarti ini kalau misalnya nih ada yang misalnya ada yang mau pesan lukisan, masih bisa nggak sih Pak ini? Nah, ini yang sangat berat nih buat saya ini, teman-teman semuanya yang ada di rumah. Saya sih sebenarnya ingin menyanggupi semuanya gitu ya, pingin banget ya.
Kalau memang itu ada teman yang teman-teman di rumah mau pesan lukisan ke saya, kalau tidak buru-buru mungkin saya masih bisa kerjakan. Oke. Nah, tapi kalau perlu cepat, untuk saat ini saya benar-benar minta maaf karena memang saya harus mengerjakan lukisan Banyak, untuk salah satu perusahaan juga, untuk pameran saya juga. Ya, dan ada kebutuhan-kebutuhan lainnya juga seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ingin pesan lukisan dari Bapak yang mungkin nggak butuh waktu cepat, bisa pesannya melalui mana, Pak? Bisa dari sosial media yang saya punya. Ya, saya memang lebih bisa sebutkan nggak Bisa, nih? bisa banget, ya? bisa Oke. banget. Jadi saya lebih rutin itu aktif di TikTok. Nah, nama TikTok saya itu, nama akun saya edi_art_studio. Nah, baik juga di Snack Video begitu, edi_art_studio. Instagram juga itu. Jadi di 3 aplikasi ini saya cukup aktif seperti itu. Jadi mungkin bisa DM Bapak ya di sosmed. Boleh. Oke, semoga dengan ini kita semua ya, termasuk saya juga, disadarkan kembali, diingatkan kembali ya bahwa pentingnya untuk kita mengelola bumi kita tercinta ya, karena kita di sini udah banyak sekali kita melakukan ya. Kalau himbauan saya sih untuk saat ini, jika tidak mampu memperbaiki, setidaknya jangan merusak. Itu aja sih. Betul. Oke, terima kasih Pak untuk benar-benar untuk waktunya, Amin. untuk sharingnya, untuk edukasinya, untuk dorongannya, dan untuk lukisan saya ini. Iya, siap. Terima kasih banyak. So, terima kasih Amin. sekali lagi Sama-sama. Pak Edi. Sama-sama. Ya, dan teman-teman juga teman-teman, ya. di rumah. Thank you banget. Mohon support ya channelnya Bang Budi. Ya. Terima kasih, dan ya please like, comment, and subscribe di YouTube channel ini Budi Kun, dan juga follow sosmednya Pak Edi. Nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah. So, arigato gozaimasu. Ya, arigato gozaimasu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Matur suwun. Ya. Ya, bye-bye.